Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kani Azilia Zahra. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan musik tradisional dalam ragam pertunjukan. Pertunjukan seni musik adalah pengungkapan ekspresi secara fisik pada musik. Biasanya, setiap pertunjukan seni musik akan disiapkan dengan terstruktur dan terencana. Namun, kerap kali setiap pertunjukan dimulai, rencana dapat berubah karena sebuah pertunjukan dapat diimprovisasikan. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas. Karena musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Berikut merupakan bentuk-bentuk penyajian musik. Yang pertama ada penyajian musik tunggal. Penyajian musik tunggal adalah bentuk penyajian musik yang menampilkan seseorang yang memainkan alat musik tertentu, seperti memainkan piano, biola, atau gitar. Penyajian kelompok musik terbatas. Penyajian kelompok musik terbatas merupakan penyajian kelompok musik dalam beberapa gabungan alat musik tetapi terbatas. Contohnya, bentuk duet alat musik, bentuk-bentuk trio, kuartet, alat musik sampai dengan bentuk ansambel terbatas. Yang ketiga, penyajian musik orkestra. Penyajian musik orkestra merupakan peralatan instrumen yang lengkap dan pemain yang cukup banyak. Yang keempat, penyajian musik elektrik. Penyajian musik elektrik merupakan penyajian kelompok musik dengan menggunakan alat-alat musik yang menggunakan listrik berkekuatan tinggi. Selain untuk kegiatan musik itu sendiri, musik juga dapat difungsikan antara lain sebagai sarana hiburan, media komunikasi, sarana ritual keagamaan, sebagai musik iringan baik untuk pengiring vokal, tari, teater, pencaksilat, olahraga, pembaca puisi maupun untuk mengiringi kegiatan yang berhubungan dengan seni rupa. Musik dan tari adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik pada tari bukanlah sekedar unsur pelengkap saja, keberadaan musik pada tari sangatlah penting. Musik pada tari memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Sebagai iringan penyajian tari, pembawa suasana emosi penari, menambah semarak dan dinamisnya tari, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari, pengendalian dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tari, menuntun emosi penonton dalam mengapresiasi. Musik iringan tari terbagi menjadi dua jenis, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal adalah musik atau bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari itu sendiri. Contohnya seperti tepukan tangan atau tepukan keanggotaan tubuh, jentikan jari dan hentakan kaki, teriakan, senandung, nyanyian, dan sebagainya. Contoh tarian yang menggunakan musik iringan internal seperti tari saman dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Berikut merupakan contoh musiknya. Berikutnya, musik eksternal. Musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari luar penari itu sendiri. Contohnya seperti tari yang diiringi oleh alat musik gamelan, angklung, kendang, rebana, piano, keyboard, dan alat musik instrumen lainnya. Dimainkan oleh orang lain atau yang dinyanyikan oleh orang lain selain dari penari itu sendiri. Contoh tarian yang menggunakan musik iringan eksternal seperti tari kandangan dari Jawa Barat dan tari gandrung dari Banyuwangi. Berikut merupakan contohnya. Teater adalah salah satu
satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang diwujudkan dalam suatu karya atau seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Sama seperti musik dalam tari, teater juga merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Musik pada teater bukanlah sekadar unsur pelengkap saja, tetapi keberadaan musik pada teater sangatlah penting karena pada dasarnya pertunjukan teater bukanlah sekadar pertunjukan seni peran saja, melainkan pertunjukan dari gabungan antara semua unsur seni, baik seni peran, musik, tari, rupa, dan sastra yang semua itu memerlukan pemikiran, proses, dan konsep yang matang. Musik pada pertunjukan teater mempunyai berbagai makna, peran, dan fungsi. Masing-masing tergantung dari komposer yang menggarap atas dasar skenario dan adegan, baik musik yang berupa bunyi atau musik yang berupa rasa dalam diri aktor. Sehingga pementasan teater akan terasa tidak hidup tanpa unsur-unsur musikalitas. Terdapat beberapa fungsi tentang peranan musik pada pertunjukan teater, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada musik pembuka atau overtune, berfungsi untuk memusatkan perhatian penonton pada pertunjukan yang akan disajikan sekaligus memberitahu bahwa pertunjukan akan dimulai. Yang kedua ada musik pergantian babak. Pada pertunjukan teater alangkah baiknya dan senantiasa diciptakan komposisi musik yang relatif pendek. Yang ketiga ada musik setting, musik yang menyajikan atau mengungkapkan tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Salah satu contoh misalnya peristiwa malam hari di sebuah hutan atau di suatu pedesaan. Musik mempunyai peranan penting untuk mengungkapkan keadaan tersebut secara auditif melalui bunyi-bunyi asosiatif atau kreatif tentang suasana tersebut. Yang keempat ada musik ilustrasi. Musik yang berfungsi membantu mengungkapkan suasana batin aktor dalam penokohan yang ada dalam cerita pada babak atau adegan tertentu. Yang kelima ada musik theme song. Musik theme song adalah musik yang diilhami oleh tema-tema yang dianggap penting dalam sebuah cerita. Musik ini biasanya membawakan beberapa karakter sesuai dengan tema adegan pada sebuah cerita dan kadang-kadang disajikan dalam bentuk instrumen. Musik soundtrack. Musik soundtrack adalah sebuah komposisi musik yang biasanya berbentuk lagu atau nyanyian dengan teks yang tema dari lagu atau nyanyian tersebut menjadi tema utama atau pokok dalam cerita. Musik penokohan, komposisi musik yang digarap khusus sebagai ciri khas dari kemunculan seorang tokoh. Musik ini harus bisa menjelaskan dan menggambarkan karakter tokoh yang muncul, sehingga penonton akan tahu bahwa dengan dimainkannya musik tersebut berarti akan muncul tokoh yang menjadi ciri daripada musik tersebut. Aksentuasi. Musik aksentuasi berfungsi untuk memperjelas maksud dari gerakan tokoh. Meskipun pada kenyataan suatu gerak manusia tidak berbunyi secara jelas, misalnya ketika dalam cerita seseorang dikisahkan memukul lawannya atau untuk memperjelas gerakan tersebut, maka dipertebal dan diperjelas melalui musik aksentuasi. Untuk memperjelas gerakan tersebut, maka dipertebal dan diperjelas melalui musik aksentuasi. Musik penutup. Musik yang berfungsi untuk memberitahukan penonton bahwa pertunjukan telah selesai. Musik penutup ini memungkinkan sekali terjadi kesamaan bentuk komposisinya dengan musik pembuka atau dengan musik lainnya. Yang terakhir ada musik pelebur emosi, artinya menghancurkan atau membuyarkan emosi yang telah terbimbing dari adegan-adegan sebelumnya. Kemudian dilebur secara sengaja agar penonton sadar bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah sandiwara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan musik tradisional dalam ragam pertunjukan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.